Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pemilih, selamat datang di Tabik Tabalong Bicara Kepemiluan, podcast KPU Kabupaten Tabalong. Di hadapan kita telah hadir narasumber kita pada hari ini, Pak Muhammad Zainuddin, salah satu anggota dari Bawaslu Kabupaten Tabalong. Apa kabar Pak Zainuddin? Alhamdulillah, kabar baik Pak Sahrani, dan beraktivitas seperti biasa. Alhamdulillah, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Pada kali ini kita akan membicarakan terkait dengan bagaimana peran dari Bawaslu Kabupaten Tabalong dalam mengawal atau melindungi hak pilih atau hak politik warga negara Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa memang sekarang kan tahapan Pak Jai sudah selesai ya untuk pemilu dan pilkada ya. Nah, sekarang kita berada di non tahapan mungkin istilahnya ya, non tahapan. Nah, jadi dalam ini KPU ada proses yang namanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, artinya dikenal dengan hak politik. Nah, dalam pandangan Bawaslu sendiri sejauh ini bagaimana sih hak politik itu dalam pemilu atau pilkada? Nah, seperti itu kira-kira. Nah, jadi bicara non tahapan dulu Pak ya. Ya. Non tahapan ini sebenarnya ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu itu sendiri, yaitu ada yang namanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Betul, ya. Dan juga ada yang namanya pemutakhiran data parpol berkelanjutan. Oh, jadi ada dua ya, ada dua Pak. Ada dua ya. Setelah kita melaksanakan pemilu dan pemilihan atau biasa yang namanya kita sebut dengan pilkada tadi ya. Betul. Nah, sebagaimana yang kita ketahui sebagaimana selaku penyelenggara terkait hak politik tadi, terutama hak politik dalam hal pemilih ya, aktif ataupun pasif. Nah, sangat penting karena merupakan pondasi demokrasi yang memungkinkan kita menentukan atau mewujudkan kedaulatan rakyat itu sendiri. Oke, berarti itu apa namanya dijamin di konstitusi negara kita ya? Ya, pasti dijamin. Ya. Yang tentunya keutamaannya adalah menentukan arah kebijakan, sebagaimana kontrol sosial, dan juga sebagai legitimasi pemerintahan kita itu sendiri. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kualitas pemerintahan. Oke. Bicara terkait dengan hak politik, otomatis dia adalah bicara tentang kedaulatan rakyat. Nah, bagaimana sih sebenarnya hak politik itu dalam pemilu itu sendiri kan gitu. Nah, kalau kita lihat misalnya ada hak memilih dan juga ada hak untuk dipilih kan seperti itu. Jadi peran dan pentingnya hak politik itu sendiri adalah salah satunya yaitu mewujudkan kedaulatan rakyat, Pak. Pemilu adalah cara rakyat menggunakan kekuasaan tertinggi di tangan mereka untuk memilih wakil dan pemimpin yang akan memerintah itu, yaitu melalui pencoblosan di pemilu maupun di pemilihan yang telah kita laksanakan di tahapan sebelumnya. Berarti kan artinya hak politik adalah hak yang paling mendasar ya. Iya, hak mendasar. Jadi hak ini memang kalau kita lihat dalam konstitusi negara kita, Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen itu kan dimana kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Nah, kemudian salah satunya adalah dengan melakukan pemilihan langsung itu ya, antara pemilu dan juga kalau dalam istilahnya adalah pilkada itu kan seperti itu. Nah, sebagaimana tadi hak politik itu adalah hak asasi yang dasar. Nah, maka ini kan kita sedang berada di bukan lagi menyelenggarakan pemilu atau pemilihan. Nah, otomatis ada dua kegiatan di KPU itu. Pertama adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan juga ada pemutakhiran partai politik berkelanjutan. Jadi ada dua hal seperti itu. Nah, dalam proses pengawasan kita kan salah satu peran Bawaslu adalah pengawasan terkait dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, bagaimana sih sebenarnya proses pengawasan di Bawaslu Kabupaten Tabalong? Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa baik KPU maupun Bawaslu kan tidak ada lagi nih jajaran di tingkat kecamatan, di tingkat desa, apalagi di TPS. Nah, bagaimana sih pola yang dilakukan oleh Bawaslu dalam pengawasan PDPB lah istilahnya seperti itu kira-kira? Nah, jadi pola pengawasan kita di non tahapan ini sesuai dengan utama
peraturan KPU sendiri terkait pemutahiran data pemilih berkelanjutan itu, dan juga sesuai dengan surat edaran pengawasan yang ada di Bawaslu, Pak. Oh, berarti kalau kita tarik biasanya memang secara yuridis itu mengacu kepada PKPU ya. Iya. Kemudian kemudian Perbawaslu juga ada. Perbawaslu ada keluar Perbawaslu kemarin ada. terakhir setelah PKPU 1 tahun 2025 yang mengatur tentang pemutahiran data pemilih berkelanjutan itu sendiri, yaitu yang biasa kita kenal dengan PDPB, maka keluarlah Perbawaslu 1 juga. Oh, sama, tahun 2025 tentang tapi ini tentang pengawasan, Pak. Pengawasan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Nah, jadi kalau di sana pola-pola seperti apa yang kita terapkan ketika kita tidak mempunyai jajaran di tingkat kecamatan maupun desa, sama halnya dengan pengawasan pada tahapan-tahapan yang telah kita laksanakan, yaitu ada pencegahan, ada pengawasan langsung, ada uji petik, dan juga ada pengawasan partisipatif, begitu, Pak. Oh, jadi ada banyak pola yang dilaksanakan. Ada banyak pola. Ya, jadi pengawasan melekat, kemudian dengan uji petik, kemudian juga dengan melibatkan masyarakat itu. Melibatkan masyarakat, bahkan dengan instansi-instansi juga kita libatkan, baik itu koordinasi secara langsung maupun secara jarak jauh, begitu, Pak. Nah, menarik tadi terkait dengan pengawasan partisipatif ya, loh. Nah, sejauh ini sebenarnya sudah adakah atau misalnya yang memberikan laporan atau informasi dari masyarakat dalam konteks pengawasan partisipatif, atau misalnya ada laporan misalnya, oh aku belum terdaftar misalnya, atau seperti apa? Nah, jadi itu bermula kalau kita mengadakan suatu pencegahan ataupun membangun dalam hal pengawasan partisipatif yang berbasis dengan berkaitan langsung dengan masyarakat. Yang pertama mungkin kita mengadakan sosialisasi dulu, Pak, ya. Oke, sosialisasi tentang pentingnya pemutahiran data pemilih tersebut, tentang pentingnya untuk masyarakat aware akan status kepemilihannya, apakah dia terdaftar, apakah dia tidak terdaftar, begitu, Pak. Karena salah satu kontribusi yang memantik untuk masyarakat melaporkan itu sendiri adalah pengetahuan dia tentang status pemilihnya itu sendiri. Yang kita jelaskan di sana mungkin bagaimana tata cara, sama halnya dengan KPU, bagaimana tata cara mencek dia terdaftar di DPT online apakah tidak, bagaimana menanggapi keluarganya yang sudah masuk kategori TMS, sudah masuk kategori yang memenuhi syarat, bagaimana. Jadi itu dulu kita sosialisasikan, baru setelahnya nanti kita bikin posko aduan. Diberikan pengetahuan dulu, bagaimana apa itu hak politik, apa itu PDPP lah istilahnya kan. Nah, kemudian setelah itu kemudian diminta secara mandiri ya, mungkin mengecek apakah sudah terdaftar atau belum, kan seperti itu. Nah, lalu Bawaslu sendiri punya yang namanya posko apa helpdesk namanya? Aduan. Posko aduan ya. Sebagaimana yang ada di KPU itu layanan apa, Pak? Bisa layanan menerima apa namanya, pos pelayanan lah, layanan data pemilih ya. Data pemilih. Nah, ya. Betul. Nah, jadi kalau di segi pola-pola tadi itu kita di pencegahan, pengawasan langsung, dan juga koordinasi dengan para pihak, misalkan kayak Disduk Capil, seperti TNI Polri, dan juga pengadilan. Nah, jadi kita selalu berkoordinasi untuk membackup ataupun membersamai KPU dalam halnya pelaksanaan pemutahiran tersebut, Pak. Jadi memang juga samping melibatkan masyarakat itu sendiri, juga ada stakeholder ya. Ada stakeholder terkait yang juga ikut andil lah atau berpartisipasi, kan seperti itu. Nah, kalau misalnya nanti misalnya ada pemilih yang datang, kemudian dia datang ke posko tadi ya, posko pengaduan. Apa sih yang dilakukan di Bawaslu itu? Apakah menyesalnya yang bersangkutan disuruh mengisi apa? Nah, seperti apa kira-kira? Nah, jadi ketika ada diketahui satu pemilih itu misalkan sudah memenuhi syarat akan tetapi dia tidak terdaftar di dalam daftar pemilih, ataupun dia sudah tidak memenuhi syarat tetapi dia masih terdaftar di dalam daftar pemilih, atau sebaliknya ya, sebagai warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, baik itu terdaftar atau tidak, maka kita akan validasi dulu, Pak.
salah satu kita terimakan dulu laporannya, baik itu secara online maupun offline. Kita tanggapi dulu, kita validasi, kita cek di DPT online apakah dia masih terdaftar atau tidak. Apabila tervalidasi dia tidak terdaftar tetapi dia sudah memenuhi syarat, maka akan kita arahkan untuk mengisi POM yang ada dan kita arahkan juga kembali ke KPU itu sendiri. Oh, jadi memang diterima dulu ya. Diterima dulu di Bawaslu. Yeah. Kemudian ada proses verifikasi mungkin ya. Verifikasi apakah. Nah, kalau misalnya belum terdaftar, apa kemudian data ini diserahkan ke KPU atau seperti apa katanya? Sebelumnya setelah kita validasi kan ada dua kemungkinan nih. Dia memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar, terus dia tidak memenuhi syarat akan tetapi dia masih terdaftar kan? Seperti orang meninggal mungkin. Orang meninggal atau keluarganya, orang tuanya, atau dia telah masuk tentara atau polisi tetapi dia masih terdaftar, itu bisa juga. Akan tetapi kita validasi dulu dengan data dukungnya, Pak. KTP, kartu keluarga, surat keterangan. Berarti dokumen yang harus dibawa ini adalah KTP harus dibawa, atau surat keterangan. Yeah. Kalau orang meninggal mungkin akta kematian. Akta kematian, begitu Pak. Jadi kalau sementara ini memang kita ketahui sendiri kesadaran masyarakat untuk aktif melaporkan itu memang kurang, Pak. Oh, jadi memang animo masyarakat tuh masih kurang. Rendah ya, Masih rendah. Jadi ya itulah bagaimana kita berinisiatif, kita berkolaboratif, berinisiatif jemput bola. Jemput bola dengan mendatangi ataupun berkoordinasi, misal salah satunya dengan pihak-pihak sekolah untuk mendata dalam hal ini yaitu pemilih pemula, Pak. Atau pemilih pemula yang mana siswa-siswa sudah berumur 17, baik itu ber-KTP atau belum, kita cek satu persatu, sekalian kita sosialisasi pendidikan ke pemilih pemula itu sendiri, pemilih baru, kita sambil sambut bola atau jemput bola untuk ngecek apakah mereka ini terdaftar dari sekian ratus siswa yang sudah sampai umur 17, apakah sudah terdaftar di daftar pemilih atau belum. Nah, di sini tanpa kita menunggu mereka mendatangi posko, kita jemput bola. Oh, berarti di sini peran Bawaslu sebenarnya bisa pasif, bisa aktif ya? Bisa pasif, bisa aktif. Jadi pasif itu dalam artinya menunggu laporan dari masyarakat, itu pasti, ya. Dan juga aktif itu berkunjung atau datang namanya ke sekolah-sekolah SMA atau madrasah aliyah lah. Tapi dibersamai dengan sosialisasi. Oh iya. Bukan hanya kita mencari pemilih yang sudah memenuhi syarat tapi tidak terdaftar, bukan hanya, tetapi sosialisasi dan dilanjutkan dengan jadi sosialisasi pendidikan pemilih, kemudian hasil yang didapat itu salah satunya adalah misalnya ada data yang pemilih pemula yang belum terdaftar mungkin seperti itu. Jadi seperti itu. Nah, jadi memang kalau kita lihat memang animo masyarakat ini memang masih rendah kan. Nah, itu sebenarnya adalah tantangan bagi kita penyelenggara, baik itu KPU maupun Bawaslu. Nah, kira-kira kalau kedepannya seperti apa supaya masyarakat tuh mau melapor ke KPU maupun ke Bawaslu sendiri gitu. Yang pasti kita buka posko aduan atau posko pelayanan, seperti cuman beda bahasa, Pak ya. Kalau di KPU posko pelayanan, kalau di Bawaslu posko aduan. Yang pasti kita buka wadahnya dulu, kita adakan sosialisasi betapa pentingnya hak pilih itu sendiri, baik itu pemilih pemula, baik itu yang di kalangan masyarakat secara umum, dan juga keaktifan kita sebagai penyelenggara. Kalau memang hanya menunggu, ya mungkin kita bersandar kepada animo yang sedikit tadi. Tapi kalau kita bergerak, insya Allah bakal dapat ibaratnya dapat data yang bisa kita perbarui atau kita mutakhirkan, begitu, Pak. Jadi kan kalau pemilih pemula tadi kan berkunjung ke sekolah-sekolah. Nah, kalau pemilih yang meninggal kok seperti apa pola yang dilakukan oleh Bawaslu ini sendiri? Nah, kalau tadi pemilih baru artinya penambahan pemilih, Pak ya. Ya, betul. Kalau pemilih meninggal ini kita masuk di TMS atau tidak memenuhi syarat, artinya yang sudah menjadi pemilih dia berubah statusnya menjadi tidak berhak memilih ya. Ya, betul. Nah, jadi hal ini contohnya seperti orang meninggal ataupun masyarakat sipil yang menjadi anggota Polri atau prajurit TNI, begitu ya. Salah satu atau salah duanya itu kita mendatangi atau berkoordinasi dengan pihak-pihak pemerintahan, dalam hal ini bisa kantor desa ataupun kecamatan.
Tapi untuk lebih efisien dan efektifnya, biasanya kita langsung ke kantor kecamatan, Pak, untuk mencakup salah satu kecamatan itu sendiri dari beberapa desa itu, Pak. Jadi kita tanya untuk sampai dengan triwulan pemutakhiran data pemilih, misal dari 2025 ini, kita di triwulan 1 dari triwulan 2 ya, dari April sampai Juni, terus Juni sampai Juli sampai September, terus Oktober sampai dengan Desember. Nah, itu kita minta per tahap, Pak, ke kecamatan, pihak kecamatan, data-data orang yang telah berpulang atau orang yang telah meninggal, hasil data laporan per bulan atau per triwulan tadi, dari desa ke kecamatan, terus kecamatan kita minta kerjasama mengumpulkan data itu sendiri. Oh, jadi ini pihak kecamatan yang meminta ke desa-desa ya? Iya, pihak kecamatan yang mengkoordinir, Pak. Mengkoordinir, dan nanti Bawaslu jemput bola ke kecamatan. Jemput bola ke kecamatan. Dan tidak hanya berhenti sampai di situ. Setelah data itu kita dapatkan, kita cek lagi nih. Oh, jadi di DPT online. Tidak mentah-mentah Tidak serta-mentah kita terima lalu kita sampaikan ke KPU sebagai saran perbaikan atau bagaimana. Jadi memang ada proses. Jadi ada proses pemilihan. Oh, ini memang yang meninggal misalkan ada 100 orang. Kita cek apakah yang meninggal 100 orang ini sudah dihapus atau belum, di daftar pemilih atau belum. Nah, ketika itu sudah dihapus berarti sudah sesuai. Apabila belum dihapus, maka kita menjadi bahan pekerjaan kita untuk menyampaikan ke KPU. Khususnya ke KPU Tabalong sendiri. Misal bersisa masih 25 orang, Pak, dari 100 yang meninggal di Kecamatan Murung Pudak. Dari 100 orang ada 25 yang belum dihapus. Maka itu nanti surat saran perbaikan ke KPU sendiri yang akan ditindaklanjuti di triwulan 1 ya kan? 1, 2, 3 nantinya. Ya, ada proses berjenjang. Ada proses berjenjang. Jadi memang jadi proses Bawaslu ini tidak hanya secara sendiri ya, ada pelibatan masyarakat, kemudian juga pelibatan stakeholder terkait dalam proses mengawal dalam hak politik ini kan, seperti itu. Nah, nanti kan ini kan kita sudah berakhir untuk PDPB di tahun 2025 ya. Mungkin tahun depan kita ada PDPB tahun 2026. Nah, kira-kira kalau dalam kacamata Bawaslu tantangan ke depan itu seperti apa sih PDPB itu sendiri kan gitu? Kalau kayaknya pola kita memang sudah dapat, cuman tantangan ke depannya ini hanya menginventarisir data pindah keluar dan pindah masuk, Pak. Kalau biasanya kita inventarisir data itu terhadap pemilih yang TMS berupa warga sipil menjadi anggota Polri maupun menjadi prajurit TNI, ataupun warga sipil yang hidup kemudian meninggal, itu TMS kan yang mengurang. Terus yang untuk pemilih barunya mungkin dari yang belum berumur 17, khusus ke siswa ya, yang belum berumur 17 ketika sampai 17 kita data itu, dan dari TNI Polri yang tidak berhak memilih ketika dia pensiun, dia berhak memilih, itu masih bisa kita kawal dengan berkoordinasi misalkan ke Disduk Capil, ke pihak-pihak pemerintahan kecamatan, ke Polres atau Polri itu sendiri diwakili oleh Kapolres Kabupaten sendiri, Polres Tabalong misalkan, atau kalau di tentara itu di Kodim ya. Di Kodim. Nah, yang jadi permasalahan ini adalah pergerakan masyarakat yang ketika dia menjadi penduduk Tabalong ya. Menjadi penduduk Tabalong atau keluar dari Tabalong. Atau keluar Tabalong. Itu pergerakannya sangat dinamis, Pak. Dan itu memang kalau data itu agak susah ya didapatkan. Agak susah. Hari ini kita pastikan dia pindah keluar dari Tabalong. Bulan depan kita tidak memastikan dia bakal kembali lagi, Pak. Betul. Ya memang bicara penduduk ini memang sangat dinamis. Siapa sih yang mau menahan orang meninggal? Siapa sih bisa yang menahan orang mau pindah? Atau
seperti apa kan seperti itu. Jadi memang ke depan ini mungkin Bawaslu juga akan menerapkan pola-pola yang sama ya tahun 2025 ke depan seperti itu. Nah ini kan bicara terkait dengan proses PDPB. Nah tadi kan di awal-awal kita sudah menyinggung ada tahapan PDPB atau pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Nah juga ada di sini pemutahiran partai politik berkelanjutan ya. Jadi memang ada dua yang menjadi concern setelah proses tahapan pemilu dan pilkada serentak di tahun 2024. Nah, kalau persoalan partai politik sendiri, pemutahiran data pemilih, pemutahiran partai politik berkelanjutan ini dari Bawaslu sendiri sih seperti apa proses pengawasannya? Sama halnya dengan PDPB tadi, pola-pola pengawasan kita itu ada di pencegahan atau sebelum pelaksanaan itu sendiri ya, seperti himbauan ke KPU, himbauan ke sebagaimana yang KPU laksanakan, juga sosialisasi ke partai politik itu juga jadi masuk pengawasan kita apakah sudah dilaksanakan atau belum. Terus pada saat pelaksanaannya kita juga mengawasi melalui sistem informasi partai politik atau SIPOL itu sendiri, Pak. Nah, jadi dari data informasi partai politik terkait keabsahannya itu biasanya pola pengawasan kita adalah setelah nantinya melihat dari partai politik itu sudah mengajukan pemutahiran itu sendiri atau belum, itu menjadi catatan pengawasan kita. Kedua, setelah dia mengajukan nanti kan diverifikasi oleh KPU itu sendiri terkait keabsahan data dan informasinya. Ya, itu juga kita awasi melalui SIPOL, Pak. Jadi ada beberapa pola dan juga kita menerima kan punya user ya? User data viewer jadinya. Oke, jadi kan itu terkait mungkin satu poin terakhir ini terkait dengan apakah kemudian Bawaslu juga punya posko aduan nih terkait misalnya warga yang terdaftar di partai politik atau apa kan seperti itu. Nah, kita kan sering nih menemui kenapa nih saya terdaftar nih di partai A misalnya, padahal saya sudah berhenti atau apakah ada misalnya posko juga yang disediakan oleh Bawaslu? Kalau pada saat ini untuk posko aduan terkait keterikatan atau keterdaftaran masyarakat sipil itu di partai politik itu belum ya. Cuman dan sampai saat ini pun belum ada menerima kalau di masa non tahapan. Tapi pada saat di masa tahapan itu sendiri tadi, pada masa pemilu dan pada masa pilkada tadi, kita ada menerima banyak, Pak. Menerima banyak laporan karena berbagai macam kepentingan ya, berbagai macam PNS, masyarakat, mau jadi PNS, mau jadi penyelenggara pemilu. Ada beberapa dan banyak masyarakat melapor ke Bawaslu. Tentunya kita inventarisir, kita terima permasalahan itu dan kita cek juga di SIPOL. Ternyata memang ada yang masih terdaftar. Ditanyakan apakah Anda mendaftar sendiri, apakah Anda diajak atau Anda tidak, merasa berbagai macam tanggapan dari masyarakat. Iya Pak, saya memang mendaftar tapi saya mau keluar. Iya Pak, saya memang diajak tapi saya tidak mengetahui apa-apa. Ada juga yang tidak tahu sama sekali, ternyata langsung terdaftar kayak gitu. Jadi pada saat itu kita validasi, ternyata benar aduannya, langsung kita arahkan ke KPU itu sendiri untuk melapor ya. Penghapusan. Tentunya lapor dulu ya. Jadi memang seperti itu kondisinya kan. Iya betul. Mungkin ada statement terakhir dari Pak Zainuddin ini terkait dengan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Kira-kira apa himbauan atau seperti apalah bagi masyarakat kita di Kabupaten Tabalong ini untuk proses PDPB ini? Oh ya. Jadi sebelum himbauan atau tanggapan tadi terkait proses pemutahiran data pemilih berkelanjutan sendiri, kita menghimbau kepada diri kita sendiri ya, kepada kalangan kita sendiri, baik itu sebagai penyelenggara Bawaslu maupun KPU itu sendiri, perkuat koordinasi terkait pemutahiran data pemilih itu sendiri terhadap atau kepada stakeholder yang sudah kita polakan, misalkan yang sudah kita ketahui, misalnya seperti Disdukcapil, pemerintah kecamatan, pihak-pihak sekolah, dan juga terhadap pengadilan, dan juga terhadap TNI Polri, yang mana nantinya siklusnya akan bergerak antara jadi sipil, jadi tentara, ada yang pensiun, itu pasti bergerak tiap tahun, Pak. Dan juga kepada
masyarakat sendiri apabila mengetahui keluarganya ataupun diri sendiri sampai umur, ada yang memenuhi syarat sampai umur 17, maka segera cek cek diri Anda apakah terdaftar di daftar pemilih atau tidak dengan cara cek DPT online, Pak ya. Ya, cek DPT online. DPT online. Dan juga apabila ada salah satu keluarga yang sudah berpulang ataupun dalam tanda kutip sudah meninggal, maka usahakan bikin surat keterangannya, Pak, seperti akta kematian. Segera diurus lah. Segera diurus. Segera diurus ya. Segera diurus dari berbagai macam kepentingan, salah satunya kepentingan untuk data pemilih sendiri. Ya. Oke, terima kasih Pak Zainuddin sudah hadir di acara podcast pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman pemilih yang telah menyaksikan podcast kita pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.